produk sejenis, sekaligus kita bisa menganalisis kompetitor. Nah, mungkin kita ada yang menemukan ide itu dari riset online, namun kita kurang yakin. Pasti kita nanti bertanya kepada teman kita, kepada mentor kita, atau sahabat-sahabat kita yang sudah sukses, atau kenalan kita yang sudah duluan memiliki usaha. Kita tanyakan kebutuhan pemasukan konsumen seperti apa sih kalau seandainya produk seperti ini. Nah, kemudian setelah kita yakin, kita mungkin belajar mencoba membuat produk. Atau kita bisa jadi belajar menjual produk teman kita sendiri. Nah, kita memilih produk atau merancang produk yang solutif yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, setelah produk ini kita rancang dengan baik atau kita pilih yang mau kita jual, maka kita pasti menguji coba dulu. Uji coba ke pasar, dan kita bisa konsultasikan ke mentor. Mentor artinya di sini orang yang praktisi bisnis yang sebelumnya sudah pernah sukses di bisnis itu, sehingga siklus ini menjadi berulang. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ide bisnis itu layak dilakukan? Nah, kita perlu luncurkan produk itu ke pasar. Nah, bagaimana cara meluncurkannya? Banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya mungkin grup WA dari SMP, SMA, kuliah, teman mantan kerja, grup misalnya komunitas, grup apa. Mungkin rata-rata hampir setiap orang zaman sekarang kalau rajin dan berkenan bergaul di komunitas WA, itu mungkin rata-rata punya 100 sampai 200 teman mungkin kan. Nah, kita bisa meluncurkan produk itu ke grup WA. Teman-teman, saya punya produk bagus nih gitu. Ya, mungkin kalau nggak pede kita bilang aja dulu, saya jual produk bagus ini gitu kan. Siapa tahu teman-teman berkenan, kalau berkenan mohon kasih masukan dong gitu kan. Nah, terus berbagai macam cara kita melakukan soft selling ya Bapak Ibu sekalian, jangan hard selling. Bapak Ibu sekalian siapa yang mau beli produk saya, jangan seperti itu. Jadi soft selling, jadi kita seakan-akan melempar satu ide tanpa memaksa, mendorong orang atau meminta orang untuk membeli produk kita gitu. Nah, proses-proses seperti itu kita lakukan. Nah, yang paling terpenting kita mengevaluasi apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, apakah banyak nggak teman-teman kita yang merespon atau mereplay atau menjapri, oh, bagus produknya, oh produknya jangan yang itu karena sudah begini, sudah begitu gitu kan. Nah, dari situ kita bisa nilai misalnya dari 100 orang yang kita ajak komunikasi dalam WA Group atau kita lempar ke WA Group, ada respon enggak? Itu paling-paling gampang. Atau kita ngajak ke teman, dimulai dari keluarga kita sendiri. Nah, kita coba, kita rasakan, terus kita nilai, gitu kan? Kemudian ke lingkungan teman, ke lingkungan kantor, ke lingkungan dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian kita juga harus berpikir, harus kita evaluasi, apakah produk itu masih sesuai dengan situasi saat ini gitu. Nah, misalnya apakah ada perilaku yang berubah dari konsumen dari produk yang kita tawarkan. Kemudian kita harus menentukan juga segmen pasarnya. Nah, sudah tepat atau enggak nih? Cocok nggak produk ini kalau dijual misalnya untuk di sekolahan anak, di kantin anak sekolah, atau ini cocok dijual misalnya di pinggir jalan, atau ini cocok dijual di mana gitu ya. Kemudian kita juga melihat pesaing bisnisnya. Ada nggak pesaing bisnis yang sama? Agar kita tidak head to head ya, tidak baru mulai jualan tiba-tiba udah berhadapan sama gajah gitu kan. Semut berhadapan sama gajah ya, kalau Pimpah katanya menangnya semut bisa masuk ke kuping gajah, tapi kenyataannya gajah itu berat gitu kan, kalau keinjek semut pasti mati gitu ya. Kemudian kita harus memikirkan juga, saya mau jualan bisnis ini, bisnisnya seperti apa sih sebenarnya, bisnis yang mau saya jalani ini, paham nggak saya tentang marketingnya, tentang produksinya, tentang manajemennya, SDM, tentang keuangan, dan seterusnya, masuk mitra bisnisnya. Nah, setelah kita luncur produk ini ke pasar, maka kita penting sekali mengetahui sebenarnya bisnis ini nanti seperti apa sih modelnya. Nah, ujungnya dalam memilih ide bisnis ini kita akan berhadapan kepada dua perencanaan, ya pertama nanti membuat value proposition canvas, kemudian dimasukkan ke dalam bisnis model canvas. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah mungkin mempelajari atau pernah mengerjakan praktek ini, mohon maaf mungkin ini sedikit mengulang, anggap aja refreshing. Bagi yang baru mungkin tidak usah pusing dengan istilah-istilah yang aneh. Mari kita simak step by step materi ini. Nah, kita sekarang akan masuk
Pak, kalau mau bisnis, saya masih kerja, Pak. Apakah saya bisa jadi entrepreneur? Bisa. Kalau kita masih bekerja dan punya motivasi kuat untuk berbisnis, nah kita sebenarnya sudah masuk ke tahap sebagai intrapreneur. Belum jadi entrepreneur gitu. Kenapa kita dikatakan intrapreneur? Khususnya kalau kita bekerja di perusahaan, sebenarnya kita sebagai karyawan, karyawan itu sebenarnya sedang bekerja di perusahaan bisnis. Cuman yang membedakan kita karyawan, bos kita adalah owner gitu. Nah, artinya kalau kita mendalami ilmu yang dari pengalaman praktek kerja kita itu sebenarnya ya kita sebenarnya sudah jadi bagian dari entrepreneur itu. Tapi kita adalah bagian dari super tim dari bisnis itu. Jadi tidak usah khawatir, tidak khawatir kalau seandainya niat memulai bisnis, ketika Anda berada di sebuah perusahaan, ketika Anda dari seorang pensiun, atau Bapak Ibu pensiun, atau teman-teman misalnya memilih untuk terjun ke bisnis, itu yakin bahwa kalau kita sudah mengalami di perusahaan, insya Allah, nah bedanya adalah kita gampang paham kalau kerja di perusahaan itu kita sesuatu yang sudah pasti, sudah disiapkan SOP-nya, cara kerjanya, jam masuknya, sudah disediakan fasilitasnya dan sebagainya. Bedanya dengan bisnis, kita harus memulai sendiri. Kalau kita bekerja di fasilitasi, kalau bisnis kita mulai sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menemukan ide bisnis itu di lingkungan kita? Kita bisa melihat orang lain jualan, kita bisa mendengar cerita teman yang sudah sukses, ya kan? Kemudian kita bisa merasakan, mungkin pernah beli produk teman atau produk orang lain, gitu kan? Ternyata produk itu laris manis. Nah, kita mungkin bisa terpancing dan kita rasakan, oh ternyata produk ini banyak diminati. Nah, itu akan merubah daya pikir kreatif kita. Nah, seorang entrepreneur itu ada dua kata kuncinya yang membedakan dengan karyawan. Adalah apa? Inovatif dan kreatif. Nah, kalau memang dia punya feeling atau insting kreativitasnya tinggi, nah sebenarnya bakat entrepreneurnya sudah ada. Nah, tapi kan dari daya pikir seperti itu kan baru sebatas ide, belum bisa dijadikan bisnis yang kita pilih. Nah, bagaimana caranya ide bisnis ini dapat banyak, gitu kan, biar kita bisa milih. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan ciptakan kuota ide setiap hari. Nah, dengan cara di atas ini, pola melihat, mendengar, merasakan, gitu kan. Kemudian kita rubah ke daya pikir kita. Nah, kita list tuh, bisa ngelis di HP, bisa ngelis di kertas, bisa ngelis di buku, bisa kita tulis di dinding di kamar kita dan seterusnya gitu ya. Itu kan banyak cara sekarang. Nah, teman-teman kumpullah sebanyak apapun ide itu. Nah, kedua, perhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Di lingkungan kita, contoh aja ya, pandemi misalnya. Nah, pandemi itu mengubah kita dari awalnya kita bisa bebas jalan ke mall, rekreasi dan seterusnya. Ternyata berubah lingkungan itu, semua orang harus di rumah dan seterusnya. Berarti perubahan itu adalah peluang, tapi juga menjadi ancaman bagi pihak tertentu atau yang existing tertentu, gitu ya. Kemudian ubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan kita nih, maaf nih, ada berapa orang nih Coach Indra nih yang join yang ibu-ibu nih. Saya bukan berarti menyorot ibu-ibu, katakanlah saya menyorot istri saya aja gitu di rumah ya. Rubahlah kebiasaan konsumtif membeli, belanja ke Shopee dan marketplace yang lain, dan jadilah Anda sebagai reseller atau seller atau penjual di Shopee gitu. Nah, jadi dari biasanya kita akan jadi konsumtif, sekarang kita harus belajar menjual, gitu ya. Kemudian ide itu tidak cukup kuat bagi kita untuk kita putuskan, kita harus melakukan analisa informasi pasar dan peluang yang ada. Bagaimana caranya? Pusing. Sekian banyak ide bisnis, sekian banyak informasi pasar, sekian banyak pesaing yang sudah ada. Nah, banyak caranya. Nah, teman-teman yang kelewat nggak dapat sesi SKI, nanti di kesempatan berikutnya akan ada preview atau Anda bisa tonton di YouTube IPB Press live streaming, itu bisa diulang tentang materi Google Trend. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau menghabiskan uang karyawan, ngumpul duit seperti saya misalnya, saya pernah gaji sampai 17 juta total income saya berikut fasilitas lain 20 juta per bulan ketika saya kerja di BUMN. Tapi 20 juta itu bisa hilang dalam seminggu kalau saya kuat jalan-jalan dan jajan, gitu ya. Jadi manfaatkanlah sisa lebih uang Anda, waktu Anda itu, waktu kita itu untuk berkunjung,
dan mendengar cerita-cerita dari konsumen. Agar apa? Agar kita bisa merumuskan ide-ide apa sih atau peluang apa sih yang bisa kita jadikan bisnis kita. Nah, ini kan bagaimana pencarian ide, mencari. Nah, step berikutnya, kalau kita cari nggak dapat, nah bagaimana kalau kita menciptakan ide bisnis? Nah, gimana? Aduh, lebih sulit lagi ya mencari aja yang gampang di internet itu banyak banget, bingung dan pusing. Mungkin sehari bisa 100 ide bisnisnya kan? Nah, apalagi kita harus menciptakan ide bisnis gitu. Nah, menciptakan ide bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang mudah. Intinya, tapi ada clue-nya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ketika kita bisa memahami masalah yang dihadapi oleh orang lain atau calon konsumen yang dihadapi orang lain, itu akan menjadi peluang bagi kita dan orang lain itulah akan menjadi calon konsumen kita. Gitu. Nah, bagaimana kita sekarang merumuskan solusinya, apa yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut, itu menjadi solusi ide bagaimana kita menciptakan solusi. Nah, solusi itu mungkin kita sebutkan sebagai produk. Produk itu bisa barang atau jasa yang dapat menyelesaikan permasalahan konsumen yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita dengar, mungkin yang atau peluang yang mereka yang terlihat di lapangan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, bisa jadi kita melihat, kasihan ya kalau saya banyak survei di pertanian, kalau kita jalan-jalan ke petani dari Aceh sampai ke Papua, bahwa kadang-kadang ketika panen besar bahan bakunya melimpah, kemudian pengolahan produknya asal-asalan gitu ya kan. Lihat aja snack di tempat pariwisata itu yang tengik, nggak ngerti cara pengolahan dan pengemasan yang baik, tidak menarik. Ketika kita jalan-jalan di pedagang kaki lima, penjualannya tidak higienis dan seterusnya, itu akan memunculkan ide-ide solusi. Produknya boleh sama, tapi kita punya solusi yang berbeda. Nah, dari kita mengidentifikasi permasalahan, kita merancang solusi, nah kita rumuskan itu menjadi ide bisnis yang lebih konkret untuk kebutuhan produknya. Kira-kira produk apa yang mau kita ciptakan, atau kita kembangkan, atau kita sempurnakan yang sudah ada. Bagaimana cara melakukan produksinya, bagaimana peluang pasarnya. Dan selanjutnya bahan dalam selanjutnya ini menjadi bahan kita untuk menguji apakah ide bisnis kita ini layak untuk kita jalankan. Nah, ini belum menjalankan Bapak. Jadi pertama tadi pencarian ide, kemudian kita penciptaan ide. Nah, kemudian oke. Nah, sumber ide bisnis itu banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kasih contoh misalnya dari hobi. Nah, kalau kata Coach Ananta, Coach Indra, kalau orang hobinya jalan-jalan, nah berarti apa nih peluang yang bisa didapat? Berarti kita bisa menemukan atau produk-produk apa yang disukai di tempat pariwisata, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita ke depan tidak jalan-jalan lagi, tapi kita mengunjungi atau mencari mitra yang bisa berjualan di tempat wisata yang pernah kita kunjungi. Nah, kemudian mengamati. Nah, ini ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian kita membantu orang lain. Nah, ini Coach Indra luar biasa. Beliau belum pernah bekerja Bapak Ibu, udah 10 tahun, 15 tahun mungkin ya, 10 sampai hampir 15 tahun. Beliau selalu mengembangkan bisnis, membangun relationship dengan orang lain adalah dengan cara membantu. Apa yang dibantu? Nah, beliau sudah punya lebih dari 100 franchise di 18 kota besar dan sudah lebih 10 outlet bisnis di Jabodetabek ini. Nah, bagaimana caranya? Beliau membantu. Ayo, kalau Anda ingin bisnis, belilah franchise saya yang hanya 3 juta, Anda sudah bisa jualan, Anda bisa mengajak keluarga, bisa menyerap lapangan kerja, Anda bisa punya pendapatan bulanan. Nah, ini luar biasa. Diniatkan dari awal membantu. Terus apa hubungannya Pak? Itu kan sama aja dan enggak. Ketika beliau pandemi, franchise-nya itu tiarap semua di tengah kota, apakah beliau akan berhenti bisnisnya? Enggak, karena beliau memikirkan bagaimana nasib 100 lebih outlet di 18 kota besar Indonesia. Nah, ini membantu orang lain. Oke, ide lama, mungkin dulu sempat kepikiran. Dulu pengen bisnis, nggak punya modal, kerja dulu, ya kan? Begitu kita udah punya tabungan, ide lama kepikiran lagi, oh ternyata masih bisa nih.
Kita sambil kerja, sambil jualan aja deh. Terus sekarang gampang pakai digital marketing, gitu ya. Oke, kemudian ide lama, kemudian ide orang lain. Nah, bisa saja orang lain punya ide banyak, ya kan? Orang senang ngobrol di mana kita ketemu sana ketemu sini, tapi dia nggak punya waktu untuk mengeksekusi. Nah, kita bisa tuh ambil ide orang lain untuk kita jalankan. Nah, barang tentu ada etika bisnis. Nah, kalau kita menjadi seorang entrepreneur, nggak boleh asal nyaplok ide orang lain terus kita jalan, tiba-tiba kita nggak izin sama yang punya. Nah, zaman sekarang gampang, Bapak Ibu sekalian. Ada yang orang punya ide tapi nggak bisa menjalankan. Kita nggak punya ide tapi bisa menjalankan, ya sudah kolaborasi saja. Oke, kemudian kolaborasi ini ada syarat Bapak Ibu sekalian. Pertama terkait keyakinan, trust, kepercayaan, saling percaya. Yang kedua, kita mau terima gagasan baru. Kita ketika berkumpul di dua pemikiran kepala yang berbeda, itu pasti ada gagasan. Yang satu punya ide, yang satu ngerti cara eksekusinya. Yang punya ide mah ide doang, gitu mikirin ide, ya kan. Tapi eksekusinya susah. Tapi ada orang biasa eksekusi, nggak mau kelamaan mikir gitu, cepet. Nah, kemudian berikutnya ini mulai ada gangguan ya. Nah, kemudian di kolaborasi Bapak Ibu sekalian itu terkait etos kerja. Nah, etos kerja ini penting sekali bahwa ketika kita punya harta dan kekayaan kita sendiri bebas, terserah kita mau jungkir balik, mau tidur-tidur dan seterusnya. Tapi ketika kita bekerja sama orang lain, kita harus bisa menemukan kesamaan, bukan mencari perbedaan. Ya, bukan mencari perbedaan. Makanya kita harus ada etos kerja dalam berbisnis. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi. Nah, banyak kolaborasi yang dilakukan itu, Bapak Ibu sekalian, pecah di tengah jalan kongsinya karena komunikasinya yang tidak nyambung, ya kan? Bisa aja nggak ketemu, malas ketemuan, lama-lama ujungnya pecah, saling meninggalkan. Nah, jadi sumber ide bisnis itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mampu kita merumuskan ide bisnis itu, kita akan bangga menyatakan diri, alhamdulillah saat ini saya sudah punya bisnis, gitu kan? Walaupun statusnya masih karyawan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ide bisnis itu gimana caranya ya, biar ada gambaran menjadi duit dan jangka panjang kira-kira seperti apa. Nah, ini tidak runut materi sebelumnya yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang saya sampaikan sebelumnya itu kan teori dan kelihatan simple, ya. Tapi sekarang saya mencoba memberikan gambaran yang instan kepada Bapak Ibu sekalian yang join kali ini. Misalnya, ini saya melakukan kerjasama dengan IFAD di Kementan. Mungkin siapa tahu hari ini ada yang join nih teman-teman di program YES ya. Jadi pemberdayaan petani milenial. Nah, jadi ketika kita ingin berbisnis kopi, nah kopi itu tidak langsung kayak yang kita bayangkan adalah bisnis jualan secangkir kopi. Nah, kopi itu kan ditanam di kebun, ya. Itu kan pasti ada perlu bibit, ya kan? Nah, setelah bibit, berarti kan jadi bisnis nih. Kita bisa pembibitan kopi. Oke, yang beli bibit kopi terbatas ya. Kita produksi bibit untuk kita tanam sendiri kopinya. Nah, bagaimana dari hasil kopi ini bisa jadi gelondongan kopi, kemudian macam-macam nih. Ada Robusta, ada Arabica, ada Luwak. Nah, tergantung nih kita mau target segmen pasarnya apa nantinya. Nah, prakteknya nanti kita bisa bekerja sama. Kita nggak bisa sendiri. Kita gabung dengan Poktan. Poktan ini kelompok tani, gitu ya. Kemudian dari hasil gelondongan kopi itu akan menghasilkan kulit kopi, kulit buah ya. Buah kopi kan kebayang ya merah itu. Ketika dia dikupas kulitnya itu bisa difermentasi, bisa jadi pakan, bisa jadi scrub untuk masker, bisa jadi kalau dikeringkan lagi bisa dihancurkan, itu bisa jadi teh celup gitu ya. Kemudian ada kopi beras. Nah, setelah dikupas jadilah biji kopi. Nah, biji kopi itu ya. Kemudian dari biji kopi itu biasanya kan dikirim ke tukang-tukang coffee shop atau disangrai. Nah, kan setelah itu disangrai, kemudian diseduhlah menjadi kopi. Kan gitu ya. Itu yang kita tahu tentang kopi. Nah, kemudian di sisi lain kulit buah kopi dan lain-lain itu juga bisa diolah nantinya, bekasnya itu
bisa jadi pakan ternak gitu, bisa jadi pupuk organik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!